Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puro dari Prodi PAI 1D. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hadis. Yang pertama, hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ada beberapa indikator. Yang pertama, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, dan pendidikan amal soleh atau ibadah. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang pendidikan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Taimiyyu an Abi Zur'atan an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnasi fa atahu Jibrilu fa qala mal imanu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba's. Hadis ini dapat dijadikan referensi sebagai tujuan pendidikan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengajarkan tentang tujuan pendidikan Islam adalah untuk pembinaan keimanan kepada Allah SWT, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Keimanan merupakan kebutuhan hidup manusia, menjadi pegangan keyakinan dan motor penggerak untuk perilaku dan amal manusia. Iman sebagai syarat utama untuk mencapai kesempurnaan dan merupakan langkah awal untuk mewujudkan perilaku yang baik. Pendidikan keimanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan anak didik. Manusia yang beriman, hatinya akan dibimbing oleh Allah SWT dan jiwanya menjadi tenang dalam melakukan aktivitas kehidupannya. 2. Hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Di dalam hadis ini ada beberapa indikator, di antaranya yaitu pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan adab dan minum, pentingnya mempunyai rasa malu, dan saling mencintai. Di sini saya akan membacakan hadis tentang pendidikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Isa bin Tabai haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muru sabiya bi sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asra sinina fadribuhu 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua muslim untuk memerintah anak-anaknya mengerjakan sholat setelah berusia 7 tahun. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa kata murasobiyah mengandung arti memerintah kebenaran dan menarik hati. Sedangkan kata bisolati yaitu mengajarkan kepada anak-anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Sedangkan kata fadribuhu 'alaiha maksudnya adalah pukullah anak-anak kamu jika meninggalkan sholat dan sudah berusia 10 tahun. Jadi kesimpulan dari hadis ini yaitu orang tua harus memerintah anaknya mengerjakan sholat apabila sudah berusia 7 tahun dan boleh memukulnya apabila meninggalkannya dan sudah berusia 10 tahun. Selain itu, membaca Al-Quran juga termasuk pendidikan ibadah. Sebab jika anak membaca Al-Quran dengan baik, maka akan memudahkan anak memahami isi Al-Quran. Dalam hal ini mengingat bahwa Al-Quran adalah sumber satu-satunya kebenaran tertinggi. 3. Hadis tentang pendidik dan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi'i qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Sabitil Bunani an Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina wallahi ma qala li ufaqatu wa la qala li syai'in lima fa'alta kadza. Pada hadis ketiga ini menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik, di mana pendidik salah satunya yaitu harus mempunyai sifat penyayang, persepsi pendidik yang dipahamkan dalam Islam, memiliki kepribadian yang baik, mulia, dan lengkap, tidak sepotong-sepotong karena kesadaran terhadap pengemban amanat. Mendidik adalah tugas yang luas dan berat,
suci dan mulia. Karakter yang seperti itu mestinya telah ada pada seorang pendidik, yaitu sifat penyayang. Maka jika terjadi sebaliknya, maka hasil tidak akan sesuai apa yang kita harapkan, yaitu harapan ideal yang sesuai dengan ajaran Islam. Harapan ideal yang dimaksudkan adalah menjadi manusia yang mampu mendayagunakan nilai multipotensi kepribadiannya terhadap Allah SWT yang menciptakannya. 4. Hadis tentang pendidikan ilmu sosial. Saya di sini akan menjelaskan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan psikologi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholaha sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dalam hadis ini memang secara tekstual disebutkan ia berupa segumpal daging. Para ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah jantung. Jika jantung rusak, otomatis kemungkinan besar organ tubuh yang lain akan tidak berfungsi lagi. Di sini dapat dijelaskan bahwa psikis al-qalbu memiliki fungsi yang demikian besar. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fungsi dan kondisi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa. Teori dan praktek psikologi dapat bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 5. Hadis tentang pendidikan tauhid. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang memulai kehidupan anak dengan kalimat La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Sufyana qala haddatsani Asib bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi'i an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah bis shalah. Ibnu Qayyim berkata, rahasia kenapa ketika seorang bayi harus dikumandangkan azan pada telinganya adalah bertujuan agar suara yang pertama kali didengar oleh seorang bayi adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna kebesaran dan keagungan Allah SWT, dan dua kalimat syahadat yang digunakan untuk pertama kali masuk Islam. 6. Hadis tentang pendidikan akal. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang landasan kerja pendidikan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana al-Humaydi wa Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alaqah bin Waqqas al-Laitsiyya yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pesan dalam hadis ini penting untuk ditempatkan di awal setiap pekerjaan dan proyek termasuk pendidikan. Telah disepakati bahwa niat adalah sebagai fondasi untuk mulai awal kerja. Pendidikan akal adalah untuk mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan itu tetap pada komitmennya. Jadi, pendidikan Islam itu tidak hanya ditandai dengan nama sekolah yang menggunakan nama Islam atau pakaian yang menutup aurat dan yang memulai setiap pelajarannya dengan bacaan basmalah. Namun yang terpenting dari itu semua adalah niat yang tulus dan ikhlas. Hanya karena Allah yang akan menjiwai dan menjadi ruh setiap kerja. Teknik pendidikan yang dijalankan hari per harinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.